Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu daripada macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul atau bermuajah di tempat yang insyaallah mulia ini. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam adalah kita curahkan kepada junjungan yang ditinggikan oleh Maha yang tinggi, dimuliakan oleh Maha yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berdiri saya di sini untuk membahas daripada kelanjutan yang kemarin, kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ada sebuah syair mengatakan, ta'allam fa laysal mar'u yuladu 'aliman wa laysal akhlu ilmin kamman huwa jahil fa inna kabira qaumin la ilma indahu saghiran idza tafat 'alaihi mahafil. Kata syair gini, ta'allam fa laysal mar'u yuladu 'aliman. Ta'allam, belajarlah, karena enggak ada orang ketika lahir dalam keadaan alim, enggak ada orang lahir dalam keadaan pintar, cerdas, enggak ada. Falaisal akhlu ilmin kaman huwa jahil. Dan orang yang punya ilmu itu sangat jauh berbeda antara yang tidak punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu itu menjadi orang yang bermanfaat, sedangkan orang yang tidak punya ilmu, dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ibarat mayat yang berjalan di atas bumi, enggak ada manfaatnya. La yanfa ma yanfa, enggak ada manfaat. Fa inna kabira qaumin la ilma indahu saghiran idza tafat 'alaihi mahafil. Ketika orang pembesar, orang-orang kaya berada di majelis ilmu, itu beliau terlihat kecil. Karena apa? Yang ditambahkan cuma harta. Tapi sedangkan di majelis ilmu itu membahas daripada ilmu, maka dia terlihat kecil. Tapi coba kita lihat orang-orang yang punya ilmu, Al-Habib Umar bin Hafiz, yang lain-lain pada ulama, kiai, ketika dia punya ilmu, berada di bangsawan-bangsawan, beliau terlihat, malah beliau yang sangat dipandang. Maka mumpung kita masih ada umur, marilah kita belajar. Nah, di sini membahas daripada furudus shalah, fardu-fardu daripada salat. Apa yang pertama? Yang pertama itu an-niyah. Di mana letak niatnya pas ketika kita mau sholat? Ada yang tahu niat mau sholat pas di mana? Pas kita sebelum sholat. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Itu sunnah. Tapi niat yang wajibnya di mana? Ketika kita lagi takbiratul ihram. Allah, kita kan dalam hati, sholli fardhu dhuhri. Niat ketika dalam hati pas takbir berbarengan. Emang susah. Cuman kita coba berbarengan. Allah, langsung dalam hati, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu niat dalam fardu salat. Nah, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Gimana takbiratul ihram? Pas kita niat sekalian takbiratul ihram. Nah, gimana kalau misalnya gini? Allahu akbar, tangan enggak gerak. Boleh enggak? Boleh. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Karena fardunya ini qauli, ucapan, bukan perbuatan. Adapun ini sunnah, enggak apa-apa. Nah, terus wa qiraatul Fatihah bil basmalah. Nah, fardunya lagi apa? Membaca Fatihah dan basmalah. Terus wa tasdidatu arba'a asyara. Membaca daripada 14 tasdid. Gimana kalau misalkan hurufnya ada yang salah, misalkan panjang pendeknya salah dalam Fatihah, batal salatnya. Karena satu huruf kita dalam salat membaca Al-Fatihah ketika salah itu batal. Nah,
Tasdidnya itu di Al-Fatihah ada 14, arba'asyar, 14. Nah, makanya kita harus perhatiin tasdidnya. Terus wa ikhraji dhadi min adh. Nah, kita harus melakukan huruf dha bukan za, karena laisa fil Fatihati dha. Karena di surat Al-Fatihah enggak ada huruf dha tapi dha. Kayak ghairil maghdubi alaihim waladh, bukan za. Nah, lanjut summa ruku, kemudian apa? Kemudian ruku. Nah, rukunya gimana? Ruku yang sempurna itu ketika kita ruku, pas ruku coba kita letakkan papan terus taruh gelas, nah itu lurus sejajar, itu sempurnanya ruku. Terus summa i'tidal, kemudian i'tidal gimana? Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu wajib dalam salat. Wa yatma'innu fi, dan tumakninah diwajibkan dalam tumakninah, harus ada tumakninahnya. Gimana yang waktu sholat tarawih di Blitar tuh, Allahu Akbar itu nggak sah. Soalnya pertama nggak ada tumakninahnya. Nah, kemudian summa sujud marratain, kemudian sujud 2 kali. Nah, habis sujud 2 kali, wa julusu baina sajdatain. Nah, duduk di antara 2 sujud. Habis sujud dia duduk di antara 2 sujud. Nah, itu wajib. Terus wayat ma'inu fi, dan diwajibkan tumakninah di dalam kedua gerakan tersebut. Wa yaf'alu baqiya rak'ati kadzalik. Nah, terus wa tasdidatul awal gimana? Tasdidatul awal ketika at-tahiyyatu mubarakatus, nah itu harus daripada ruku, wa qu'udu fi, dan beserta duduknya. Terus atasyahudul akhir wa julusu fihi. Dan habis kita udah selesai rakaat, tasyahud yang kedua, nah itu wajib juga. Nah, kemudian assalam, kemudian salam. Nah, sekarang ada bab lagi mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan salat. Nih sangat sering banget dilakuin. Wa yabtilus shalah, daripada yang membatalkan salat, al kalimatu amdan walau biharfin. Kita ngomong 2 huruf, batal. 2 huruf atau banyak, walaupun nggak sengaja tapi banyak, tetap batal. Terus wa yubtiluha al-amalu kasalasil khutuwat. Nah, terus berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan langkah. Nah, ketika kita melangkah, depan kosong, kemarin udah jelasin, depan kosong, kita harus maju nih. Jalannya jangan langsung gitu, jangan, tapi selangkah. 1, 2. Nah, begitu. Kasratul khutuwat itu 3 langkah. Terus al-akal, makan. Nah, lagi sholat tiba-tiba kita makan, enggak, walaupun ada nyelip makanan di sini nih, nyelip daging, terus kita akalin, ketelen, batal. Nah, ketika makan batal, minum juga apalagi ya batal. Tapi minum ludah gimana? Ya enggak batal. Terus terbukanya aurat jikalau tidak langsung ditutup. Nih banyak nih yang orang-orang pakai celana, tiba-tiba lagi sujud auratnya ininya kelihatan nih. Nah, itu sebenarnya batal tuh. Kalau nggak langsung ditutup. Kita lagi sholat nih di padang pasir misalkan nih gitu. Tiba-tiba cewek nih misalkan mukenanya nih terbang, set, langsung tutup. Kalau nggak batal. Nah, itu. Terus ada lagi, misalkan ada juga nih tanah kita bolong nih, walaupun bolongnya segope nih, itu batal, kita nggak sah sholatnya, maka harus ditutup. Bolongnya sebelah mana tuh? Bolong di bagian yang aurat, yang sekiranya batas auratnya kalau celana sebelah. Kalau celana itu dari aurat kita itu yang laki-laki ya, dari bawah pusar sampai ke atas lutut, itu aurat kita. Kalau perempuan di bawah lutut nggak batal, segini batal. Sebenarnya kita sholat pakai sarung doang, nggak pakai baju boleh, cuman kan nggak sopan, kita mau hadapan sama Allah, masa kita nggak pakai baju.
Ya, kalau aurat perempuan kulluhu, kecuali muka, telapak tangan, telapak kaki itu aurat perempuan. Terus kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Kita lagi sholat, tiba-tiba tai cicak nih nempel, tek. Wah, tai cicak nih, langsung disentil. Kalau nggak didiemin, itu batal sholatnya. Diulang, harus dibersihin dulu. Nempel. Kalau nempel di tangan kita kan masih basah. Ya itu udah batal, udah berarti. Udah lagi dibuang najisnya. Terus mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Dahulin imam nih. Nah, nih misalkan kita lagi sholat, imam udah ruku, imam lagi ruku, kita masih diem nih. Terus tiba-tiba imam sujud, iktidal, udah hamil tumakninah tuh, kita baru ruku, nah itu batal tuh. Kalau misalnya tidak ada speaker nih, kita sholat berjamaah jauh, pas itu rame gitu, speakernya mati. Iya. Ketika kita sujud, kemudian kan kita langsung setelah sujud apa tuh? Iktidal, setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud. Kita udah bangun duluan, datanya imam belum, karena feeling kita udah ini nih, udah di antara 2 sujud nih. Kita belum. Nah, Itu kita balik lagi atau kita diem? Karena pas kita mau sujud lagi, katanya dia baru ini, karena ada uzur gitu. nah, kalau misalkan emang ada uzur itu nggak apa-apa. Kalau misalkan lagi rame, terus kita nggak kedengaran suaranya, itu nggak apa. Feeling kita, oh udah nih, ini katanya belum. Iya, itu nggak apa. Ada juga kita orang lagi cacat, orang cacat nih, lagi sholat ketinggalan, itu nggak apa. Soalnya dia uzur, cacat, nggak bisa buru-buru. Nah, jadi itu aja daripada fardu-fardunya wudu dan hal-hal yang membatalkan fardu-fardu sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ada yang mau bertanya nggak nih? Ketika ambil wudhu nih, Iya. kita ngeblank nih. Namanya manusia kan banyak persoalan kan. Anggap aja kita ngeblank. Justru kita tidak teratur ngambil wudhunya. Ini tangan dulu apa muka dulu ya? Kan pernah tuh ngerasain kayak gitu. Ya mungkin Was-was ya. iya. Itu hukumnya kita ngambil wudhu kalau acak-acakan gitu, misalnya antara tangan dulu apa jidat dulu nih, antara jidat apa tangan dulu. Itu hukumnya gimana tuh? Membatalkan sholat atau tidak? Nah, itu sebenarnya salah satu yang tidak sah dalam wudhu. Karena rukun wudhu itu kan yang ada 6. Yang pertama niat. Nah, yang terakhir tertib. Nah, tertibnya itu apa? Tertibnya tuh beraturan. Kalau misalkan kita ngasal, misalkan kita ini dulu, itu salah. Harus tertib dari, kalau misalkan fardunya nih ya, fardunya dari basuh niat, basuh muka, terus basuh tangan, rambut, kaki. Nah, kalau misalkan ada yang terbalik, itu nggak sah wudhunya. Jadi harus diulang. Nah, kalau misalkan wudhunya nggak sah, otomatis sholatnya juga nggak sah. Oh, itu bukannya sunnah ya, tapi wajib ya. Tata caranya. Tertibnya itu wajib. Nah, terus ketika kita sholat jamaah nih, kita kan nggak tahu imam itu kan sholat lohor ya, sholat sir. Nah, ketika kita sholat, kita nggak tahu imamnya ini Sholat apa? anggap aja sholat lohor. Nah, pas ketika kita sholat, kita jamaah, katanya bacanya cepet, dia kayaknya tumakninanya kok cepet banget. Begitu dia lagi ruku, kita ruku, dia udah sami Allah liman hamidah, kita begitu. Kayaknya bacanya cepet banget gitu. Begitu itu hukumnya gimana? Sampai ada salah satu kita lihat ada bapak-bapak, begitu dia jamaah, dia sampai ketinggalan. Begitu dia lagi ruku, katanya imamnya udah sampai sujud, saking cepetnya tuh. Nah itu kita kan otomatis jadi gampang ya si anaknya ini. Nih sholat cepet kayak gini, kita baru baca Al-Fatihah aja, baru Bismillah, dia udah Allahu Akbar, cepet banget gitu.
Iya iya iya. Cepat lah pokoknya sholat splash. Nah itu apa kita harus mengulang sholat kita atau kita sudah mengikuti imam? Nah, pertama kalau kita ada kejadian kayak gitu, kita lihat dulu. Kan sholat sir ya, sir itu kan nggak kedengeran. Sholat zuhur, asar itu sir. Nah, kita lihat dulu. Misalkan dia, kalau misalkan kita mau benar-benar ikutin dia, lihat tumakninahnya bener nggak, cepet nggak. Kalau misalkan cepet, nggak ada tumakninahnya, itu sholat imam nggak sah. Kalau misalkan kita ikutin imam, sholat imamnya sedangkan nggak sah, yang nanggung dosanya imam. Nah, terus gimana kalau misalkan kita lagi sholat, ada juga kita lagi sholat, kita ikut imam nih, kita ikutin imam, baru datang nih kita ikut imam. Nah, tiba-tiba kita datang, baru takbiratul ihram, imamnya udah ruku. Nah, kita belum baca apa-apa, ya kan? Langsung aja kita baca Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ikutin ruku. Nah, itu dapat 1 rakaat. Adapun yang misalkan adapun imamnya benar, terus tumakninahnya benar, yang di belakang terlambat, berarti yang di belakang sholatnya batal, harus diulang. Sebenarnya kan syarat sholat itu baca Al-Fatihah doang, langsung ruku itu nggak apa. Soalnya wajibnya Fatihah. Gimana kalau misalkan gak baca surat, itu nggak apa. Kita baca Al-Fatihah doang nih. Tapi kalau yang sir ya, kalau yang zahar itu harus baca surat karena ada jamaahnya. Kalau misalkan sir, saya juga pernah sering malah sholat sunnah nih, lagi sholat sunnah baca Al-Fatihah doang, itu nggak apa, karena yang wajibnya itu Fatihah, suratnya itu sunnah. Ya begitu. Yang lain, Bang Opik. Ya, boleh. Tapi uli ngapain? Nanti kalau misalkan lagi baca surat, sholatnya sambil merem. Baca suratnya sambil merem. Yang kusuk ada yang itu batal nggak? Enggak. Kalau misalkan lagi sholat merem, enggak batal. Kecuali meremnya sambil tidur, itu batal. Dibilang sih katanya kayak orang Yahudi, kalau kita lagi baca surat sambil merem itu nggak boleh. Makanya kan ini kan, makanya dari tadi ini kayak gimana? Tapi dari syarat sah sholatnya itu Bukan kan? bukan yang membatalkan sholat. Merem itu bukan membatalkan sholat. Jadi ya boleh. Boleh. ngetes, tanya Lagi nih, Kalau nangis gimana tak? nangis. Baca Nggak surat apa-apa. nangis. Malah bagus. Hah? Banyak imam-imam besar ketika lagi ngimamin sholat nih, itu nangis. Oh, gitu. Lagi baca surat itu nangis. Karena apa? Dia memaknai daripada artinya. Artinya yang kadang sedih dia nangis. Banyak banget. tangisnya mikirin utang banyak. Mikirin dosa. Cuma dibayar. Utang banyak banget. Masalah banyak kan? Ada lagi kan nih yang batalkan sholat? Gimana? Tapi iya batal. Kalau lupa rokaat gimana? Lupa rakaat? Akan Nah, 4 malah jadi 5 gitu. nah ini nggak apa. Nah, misalkan kita lupa sholat nih, udah ini nih terakhir nih ya, udah terakhir kan ya. Terus, ya Berapa tadi ya ini berapa ya rakaat gue ya? Itu gimana? Nah, misalkan ya udah kita ada sujud syahwi. Sujud syahwi apa? Yang pas ruku ini kita nggak langsung salam, tapi sujud syahwi dulu. Sujud syahwi 2 kali kayak sujud biasa, baru salam. Nah, bacaannya lupa ini apa sih? Nah, subhanallah ya namu wala yashu. Nah, itu bacaannya. Pas kita lagi sujud, subhanallah ya namu wala yashu 3 kali. Terus duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangun lagi, baru salam. Nah, itu nggak apa-apa. Baik, Pak. Ada lagi nih. Begitu ada kita lagi sholat, anak kecil lagi berisik nih. Nah, itu batal. Batal. Ada tips nggak nih Ustaz, supaya kita sholat tidak kelebihan, tidak kekurangan? Tidak keluar. Nah, oke. Nah, yang pertama
Tips yang pertama, kita harus khusyuk. Harus khusyuk dengan bacaan. Gimana khusyuk dengan bacaan? Kita kan lagi sholat sendiri, misalkan sendiri atau imam nih. Kalau sendiri kita fokus bacaan, atau enggak gini nih. Saya pernah ngelakuin ketika kan sholat 4 rakaat nih ya. Pas ketika sholat rakaat pertama gini udah, rakaat kedua gini, rakaat ketiga, biar kita nggak lupa. Kadang suka gitu. Saya juga begitu tuh sama Tat. Itu efektif tuh Tat. Iya. Ketika sholat begitu, kalau nggak begini, begitu, kalau nggak begitu. Emang saya juga sering kadang-kadang sholat suka kelebihan, kadang kekurangan. Manusiawi ya. Iya. Kalau lagi sendiri. Kita bagi kita. Iya. Iya, apalagi kalau lagi banyak pikiran. Ah.